Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya. Jelas Ustadz. Ya, soalnya mikrofon baterainya habis lupa ngecas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Amma ba'du. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala supaya waktu dan juga tenaga yang kita luangkan pada malam hari ini untuk menambah pengetahuan ilmu agama, khususnya di dalam bab pernikahan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang baik. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan saya juga mengingatkan bahwa belajar ilmu agama merupakan salah satu cara yang paling cepat bagi seseorang untuk bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, wa fi riwayat yatlubu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh perjalanan di dalamnya dia mencari ilmu agama, untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surganya Allah. Terlebih di era yang serba mudah zaman sekarang, tidak ada alasan lagi bagi orang sibuk, tidak sempat, atau mungkin jauh, ya. Karena Zoom seperti ini merupakan salah satu sarana untuk memudahkan kita bagi orang yang barangkali tidak bisa bersua secara langsung atau karena mungkin ada kesibukan. Nah, model pengajian dengan Zoom seperti ini tentu memudahkan bagi kita semua. Maka mari kita ramaikan forum Kalam Aswaja ini. Banyak sekali para ustadz yang thiqah, yang tentu pakar dan terpercaya di bidangnya masing-masing. Ada yang mengajar akidah, ada yang mengajar tentang akhlak, ada yang mengajar tentang hadis. Masya Allah, banyak sekali. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furqatu adamil kafa'ah. Sedikit kita flashback kembali ke belakang, apa yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang furqatul faskhi, yaitu perpisahan yang kategorinya adalah fasakh. Ya, kategorinya bukan talak. Bedanya apa Ustadz? Kalau talak itu terbatas 3. Kalau fasakh itu tidak terbatas jumlah. Nah, kita sampai kepada yang ke-10 yang termasuk daripada furqatul fasakh, yaitu perpisahan yang dianggap fasakh, bukan dianggap talak. Apa itu? Wa furqatu adamil kafa'ah, yaitu perpisahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan. Perlu diketahui bahwa kafa'ah atau dalam istilah lain kufu itu merupakan hak bagi seorang perempuan. Merupakan hak bagi seorang perempuan. Nah, kufu yang dianggap di dalam syariat agama Islam itu setidaknya ada 5. Nah, ini perlu diingat-ingat. Kufu adalah kesetaraan. Jadi kesetaraan yang dapat menjadikan seseorang kemudian merusak akad nikahnya itu ada 5. Yang pertama, apa? Salamatun minal uyub al-musbitah lil khiyar. Yang pertama adalah selamat dari cacat,
Ya, cacat yang dimaksud di sini adalah cacat yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa itu? Yaitu misalnya, mohon maaf, kemaluannya laki-laki tidak bisa berdiri, tidak bisa syahwat, atau yang perempuan buntu, baik buntunya disebabkan karena ada daging tumbuh atau mungkin ada tulang, atau karena penyakit baros, lepra, dan penyakit-penyakit yang telah saya sebutkan, atau gila. Ya. Maka kalau ada suami normal, kemudian istrinya terkena aib, atau sebaliknya istrinya normal, laki-lakinya ada cacat, maka ini berarti ghairu kuf'in, tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Maka keduanya ketika menyepakati untuk furqah, berpisah, itu kategorinya fasakh, bukan talak. Itu yang pertama. Jadi bisa disimpulkan kesetaraan yang dianggap di dalam fikih di sini adalah ada 5 perkara. Yang pertama, bebas cacat. Nah, kalau laki-laki normal, perempuan normal, berarti setara. Setara. Tapi kalau misal mereka mau melanjutkan pernikahan meskipun dengan cacat yang ada, mboten napa-napa. Oke, karena kesetaraan ini sebenarnya hak daripada perempuan. Contoh si perempuan dia menerima keberadaan laki-lakinya yang memiliki cacat. Atau sebaliknya, ya tidak apa-apa. Kalau memang mereka saling menerima dengan cacat yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merdeka. Ya, merdeka dan budak. Kalau salah satu ada yang merdeka, salah satunya budak, berarti itu namanya tidak setara. Kesetaraan adalah orang yang merdeka menikah dengan orang yang merdeka, orang yang budak menikah dengan budak. Itu namanya kesetaraan. Yang ketiga, nasab. Nasab adalah garis keturunan. Ya, contohnya apa? Seorang perempuan ini memiliki nasab dari orang-orang yang luhur, ya, orang-orang yang luhur. Contohnya apa? Contohnya nasabnya ini dari suku-suku yang mulia, dari suku Quraisy, dari suku Arab. Nah, ini berarti perempuan ini kalau menikah dengan orang yang ajam, ajam itu artinya non-Arab, berarti tidak kufu, tidak setara. Tapi sekali lagi, kesetaraan ini adalah haknya perempuan. Kalau si perempuan itu merelakan, mengikhlaskan untuk dinikahkan dengan orang yang tidak setara dalam hal nasabnya, ya boleh-boleh saja. Contoh perempuan yang jalur nasabnya itu dari suku Quraisy, ya, kecantol dengan laki-laki dari suku Ajam, orang Jawa, orang Indonesia misalnya. Ini kan secara nasab tidak setara. Tapi kalau perempuannya mau ya tidak apa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ya kesetaraan yang dianggap di dalam fikih. Yang keempat adalah al-iffah, yaitu apa ya, keagamaannya, ketaatannya di dalam hal agama. Maka orang yang fasik, orang yang pelaku dosa besar, ini tidak setara dengan perempuan yang afifah. Perempuan yang afifah itu artinya apa? Perempuan yang betul-betul menjaga harga dirinya, menjaga harkat dan juga martabatnya. Itu disebut dengan afifah. Nah, perempuan yang afifah itu tidak setara dengan orang yang fasik, pelaku dosa besar. Kemudian yang kelima adalah profesi. Ya, kelima adalah profesi. Maksudnya apa? Ini ada contohnya di sini. Maka orang yang memiliki profesi rendah, maka dia tidak setara dengan orang yang memiliki profesi yang lebih tinggi daripadanya.
Contoh tukang sapu, eh, tukang bekam, kemudian seorang security atau penggembala. Ya, ini dalam fikih dianggap tidak setara dengan perempuan yang profesinya misalkan penjahit. Ya, ya, anaknya penjahit. Begitu juga eh, wala khayyatun binta tajirin. Kemudian orang yang penjahit ini tidak setara dengan anaknya pengusaha atau pedagang. Kemudian, nah begitu. Jadi masalah kufu niki tentu apa namanya secara sosial ya. Ini masalah sosial yang sulit ditentukan di dalam kaidah fikih. Artinya orang yang dianggap secara sosial itu profesinya itu rendah, itu tidak setara dengan orang yang profesinya di atasnya. Contohnya yang seperti saya contohkan, misal tukang sapu atau security, itu tentu tidak setara dengan misalnya anaknya tukang penjahit atau anaknya orang pedagang, pengusaha misalnya. Jadi dari sisi ekonomi bisa dilihat. Tapi sekali lagi itu adalah haknya perempuan. Kalau si perempuan kemudian dia mau rela untuk dinikahkan dengan orang yang tidak setara, maka tidak menjadi masalah. Allah. Maka kalau kita telah mengetahui hukum seperti ini, kita bisa memberikan tanggapan kepada isu-isu yang beredar bahwa orang yang memiliki garis keturunan dengan Kanjeng Nabi atau yang sering kita disebut dengan syarifah di Indonesia ini tidak sah menikah dengan orang yang apa namanya orang yang tidak bernasab kepada Kanjeng Nabi. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Maka kita tanggapi bahwa bukan seperti itu hukumnya. Orang yang memiliki garis nasab mulia, baik itu kepada suku Quraisy ataupun kepada Kanjeng Nabi, memang tidak setara dengan orang yang ajam, artinya non-Arab, yang tidak memiliki garis keturunan kepada orang Quraisy. Tetapi apabila si perempuan itu merelakan untuk dinikahkan dengan orang yang tidak setara, maka sah-sah saja. Jadi, jadi bukan berarti kemudian tidak sah. Bahkan sampai ada orang yang kemudian hulu mengatakan bahwa kalau orang Jawa menikah dengan orang Arab, nikahnya tidak sah, dianggap berzina, dan ila akhiri. Perkataan-perkataan yang tidak berdasar. Selanjutnya, wa furqatun diqalin min dinin ila akhar. Perpisahan yang disebabkan perpindahan agama dari satu agama ke agama yang lain. Ya, jadi contoh misalnya suami istri, salah satu dari keduanya murtad, maka secara otomatis mereka pisah. Nah, pisahnya ini tidak dianggap sebagai perceraian. Maksudnya apa Ustadz? Dianggap sebagai fasakh atau furqah, sehingga tidak dihitung daripada tiga batasan perceraian. Kantiqali ahadi zaujaini minal yahudiyyati ila nasraniyah. Seperti perpindahan salah satu suami istri dari agama Yahudi menuju agama Nasrani. Kemarin kita jelaskan ya bahwa orang laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani dengan catatan tertentu. Nasroninya adalah Nasrani yang asli, Yahudinya adalah Yahudi yang asli, bukan
dia dulunya adalah dari agama lain kemudian menjadi Yahudi. Tidak. Maka kalau istrinya yang muslimah kemudian pindah kepada agama lain, atau istrinya adalah orang Nasrani pindah ke Yahudi, atau di istrinya adalah Yahudi pindah ke Nasrani, maka secara otomatis keduanya bisa. Disebut dengan furqatu faskhin. Yang ke-12, wa furqatu radha'in. Furqatu radha' adalah perpisahan yang disebabkan oleh tunggal persusuan. Jadi di dalam fikih itu ada bab ar-radha' namanya. Ar-radha' itu adalah ketika seseorang perempuan menyusui anaknya sendiri, anak kandung, di waktu yang sama dia juga menyusui anaknya orang lain. Maka secara otomatis dengan syarat-syarat tertentu, anaknya kandung dan anak orang lain yang disusui oleh perempuan tersebut itu seperti saudara dan haram keduanya untuk menikah. Maka prakteknya ketika ada pasangan suami istri, kemudian mereka menikah dengan cara yang sah, setelah berjalannya waktu, terbukti bahwa suami dan istri dulu pernah disusui oleh perempuan yang sama. Ya, seorang suami dan istri telah menikah, kemudian setelah berjalannya waktu, terbukti bahwa suami dan istri itu dulu ketika masih kecil, masih bayi, pernah disusui oleh perempuan yang sama. Maka secara otomatis mereka harus dipisahkan. Kenapa? Karena keduanya dianggap sebagai saudara. Tapi bukan saudara tunggal bapak, tunggal ibu, disebut akh minar rodha, saudara yang disebabkan oleh persusuan yang sama. Itu disebut furqatu rodha. Furqatu rodha ini kategorinya fasakh, bukan kategori at-tolak. Bukan kategori at-tolak. Selanjutnya, summa tolaku, ya selesai ya. Berarti kalau dirangkum ada 12. Ya, 12 perpisahan yang kategorinya adalah fasakh, bukan kategori tolak. Nanti silakan dirangkum sendiri, dibaca lagi dari awal. Selanjutnya, summa tolaku imma jaizun sunniyun. Kemudian perceraian ini ada dibagi dua, ada tiga. Ada yang sunni, ada yang bid'ai, dan ada yang lawala. Nah, talak yang pertama disebut talak yang jaiz sunni. Sunni ini bukan berarti talak yang disunnahkan, bukan. Ya, bukan itu yang dimaksud, tetapi para ahli fikih begitu mengistilahkan sunni. Artinya talak yang kemudian tidak mengakibatkan adanya penyesalan. Itu yang pertama. Wahuwa ma khola anin nadami wasta'qaba syuru'a fil iddati. Adalah talak yang tidak menimbulkan penyesalan, dan si perempuan langsung dapat melaksanakan atau menempuh masa iddah. Ya. Si perempuan bisa menempuh masa iddah. Nanti akan jelas di sini. Wa kana ba'da dukhul. Wa kana ba'da dukhul. Dan talak ini terjadi setelah keduanya pernah melakukan hubungan suami istri. Karena kalau pernikahan yang kemudian belum pernah melakukan hubungan suami istri, kan nggak ada iddahnya. Kemudian mereka bercerai atau berpisah, maka tidak ada iddahnya. Wahiyya mimman iddatuha bil aqra, dan dia termasuk orang yang iddahnya adalah menggunakan hitungan suci. Aqra. Wa kana fi tuhrin lam yatu'ha fihi, dan iddahnya
ada di dalam masa suci yang belum pernah dijima oleh suaminya. Ini adalah talak jais. Saya ulangi, talak jais adalah talak yang diperbolehkan, ya, talak yang sunni. Apa itu talak? Yang tidak mengakibatkan penyesalan dan langsung bisa menempuh masa iddah. Ya. Wa kana ba'da dukhul, dan talaknya terjadi setelah keduanya pernah berhubungan suami istri. Wahia mimman iddatuha bil aqra, dan dia si perempuan ini termasuk orang yang iddahnya menggunakan masa suci. Wa kana fi tuhrin lam yata'ha fihi, dan iddahnya atau maaf dan talaknya ini terjadi di masa suci yang belum pernah dijima oleh suaminya. Wala fi haydin qablahu. Wala fi haydin qablahu. Dan tidak di dalam haid, ya, dan juga tidak ada di dalam masa haid. Qablahu, sebelum diwati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian menceraikan, ketika engkau menceraikan istri, maka ceraikanlah li'iddatihinna. Artinya apa? Perceraian yang langsung bisa menempuh masa masa iddah. Ai fi qubuli iddatihinna ay talaqan yastaqibul iddah. Artinya talak atau perceraian yang langsung menempuh masa masa iddah. Karena kasihan kalau contoh ya, eh, memang ada Ustadz, apa itu namanya? Karena kalau misal ada perempuan yang dia diceraikan oleh suaminya, ya, diceraikan oleh suaminya di masa haid, ya, di masa haid, otomatis masa iddahnya lebih lama, masa iddahnya lebih lama. Contoh ya, Zainab misalnya, Zainab biasanya dia haid selama 7 hari. 7 hari. Di hari pertama dia diceraikan oleh suaminya. Oke, di hari pertama dia diceraikan oleh suaminya. Padahal dia iddahnya adalah 3 kali suci. Maka untuk memulai iddah, Zainab harus menunggu haidnya itu selesai. Paham ya? Saya ulangi, Zainab, misal dia haidnya biasanya 7 hari. Kemudian di hari pertama, dia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan haid. Apakah di hari itu juga dia langsung memulai iddah? Kan tidak. Dalam arti apa? Dia harus menunggu masa suci yang terjadi setelah haid. Jadi ada waktu menunggu sampai 7 hari itu tadi. Ya, waktu menunggu sampai 7 hari. Maka talak di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa dalam rangka apa? Supaya tidak ada pihak yang dirugikan, terlebih adalah perempuan. Jadi jangan sampai kemudian perempuan ini menempuh masa iddah lebih lama. Yang seharusnya cukup 3 kali suci, tapi karena dicerai di masa haid yang baru berjalan 1 hari, maka iddahnya semakin lama. Berapa? Berarti 3 kali suci ditambah dengan 7 hari yang dilalui dalam keadaan haid. Itulah makanya
talak sunni atau talak yang disebut sebagai talak jaiz itu adalah talak yang terjadi ketika perempuan dalam masa suci dan belum pernah dijima oleh suaminya. Sebentar ya, ada pertanyaan nanti di akhir. Baik, sebagai perbandingan nanti akan kita lihat di apa namanya talak yang bid'ah. Wa fil Bukhari wa Muslimin anna ibna Umar talaqa imra'atahu wa hiya haidun. Di dalam Bukhari dan Muslim bahwa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya sementara dia sedang haid. Sementara dia sedang haid. Fadzakara dzalika Umaru lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, maaf, kemudian Sayyidina Umar ya. Jadi yang menceraikan istrinya adalah putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar menceritakan, maaf, Abdullah bin Umar menceraikan istrinya sementara dia dalam keadaan haid. Lalu ayahnya yaitu Sayyidina Umar menceritakan hal itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Nabi Muhammad mengatakan murhu falyuraji'ha. Artinya apa? Perintahkanlah anakmu itu untuk merujuk kembali istrinya. Summa liyumsikha hatta tathur. Kemudian pertahankanlah istrinya itu sampai dia suci. Summa tahid, summa tathur. Kemudian perempuan itu, istrinya Abdullah bin Umar, haid, kemudian suci. Barulah terjadi perceraian. Fa in syaa amsakaha, kalau dia mau pertahankan. Wa in syaa talaqaha qabla an yujami. Dan kalau dia menghendaki keputusan lain, maka boleh dia menceraikan istrinya sebelum dia melakukan hubungan suami istri. Fatil kala iddatul lati amarallahu ayyutallaqa lahan nisa. Dan itu adalah iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perceraian terhadap perempuan. Ai adina, yang diizinkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma bid'ayyun. Yang kedua inilah adalah perceraian bid'ai, haram hukumnya. Ya, perceraian yang haram hukumnya. Ka'an yutalliqa ba'da dukhul fi haidin aw nifasin. Seperti seorang suami menceraikan istrinya di masa haid ataupun nifas, ya, setelah adanya apa itu namanya dukhul. Jadi tadi sudah saya jelaskan, nifas itu kan lama ya. Nifas itu anggaplah 40 hari, maksimal 60 hari. Kalau seorang istri dicerai di masa nifas atau di masa haid, maka yang seharusnya dia selesai masa iddah 3 kali suci, ya. Masa iddahnya semakin panjang karena dia harus menyelesaikan masa haidnya atau masa nifasnya. Paham ya? Jadi seorang perempuan kalau sudah pernah didahului, disetubui oleh suaminya, kemudian dia dicerai saat kondisi haid atau saat kondisi nifas. Saya ulangi, saat kondisi haid atau saat kondisi nifas, ini kategorinya talak yang bid'ai.
Bid'i itu apa Ustadz? Hukumnya haram. Meskipun haram, tapi talaknya tetap terjadi. Bukan berarti tidak jatuh. Talaknya tetap terjadi, tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena mengabaikan hak-haknya perempuan. Dalam arti apa? Menjadikan masa iddahnya semakin panjang, sehingga merugikan perempuan. Au fi tuhrin wati'aha fihi. Atau di dalam masa suci tapi sudah pernah dijima. Contoh, misal Zainab suci di tanggal 15. Ya, baru suci sehari atau 2 hari, kemudian dia dijima oleh suaminya. Setelah dijima, lalu diceraikan. Ya, setelah dijima, lalu diceraikan. Ini walam yadhar biha hamlun, dan tidak tampak adanya kehamilan. Dan tidak tampak adanya kehamilan. Kalau tampak adanya kehamilan, maka kategorinya bukan maka kategorinya bukan talak. Saya ulangi. Talak yang kedua, wa imma bid'ayun. Talak bid'ai adalah talak yang diharamkan. Meskipun haram tapi tetap terjadi talaknya. Bukan berarti tidak terjadi. Apa itu contohnya? Ka'ayyutalliqa ba'da dukhul fi haidin aw nifasin. Seperti seorang suami menceraikan istrinya yang sudah pernah digauli, yang sudah pernah jima, diceraikan dalam keadaan haid atau nifas. Itu haram hukumnya. Yang kedua, aufi tuhrin, atau di saat suci, wati'aha fihi walam yazhar biha hamlun, atau di masa suci tetapi sudah dijima di masa suci tersebut dan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Kenapa? Sebab ini saya ajak jenengan untuk menggambarkan suatu permasalahan. Zainab telah suci, lalu digauli oleh suaminya. Setelah digauli, lalu diceraikan. Dan tidak ada tanda-tanda kehamilan sebelum perceraian. Nah, talak yang terjadi seperti ini mengakibatkan adanya penyesalan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Bisa saja nanti suaminya menyesal karena istrinya mengandung bayi dari hasil jima yang telah dilakukan. Ya, maka hal itu menimbulkan adanya rasa penyesalan. Tetapi kalau misalkan dia istrinya itu dalam keadaan hamil lalu diceraikan, ya maka tidak termasuk daripada talak yang bid'ai atau talak yang diharamkan. Nah, sekarang alasannya kenapa? Wa inna ma kana talaqul haidi wan nufasa'i bid'aiyan li'annaha tatadarraru bi tuli muddatil intizar. Kenapa menceraikan perempuan yang haid atau menceraikan perempuan yang sedang nifas itu diharamkan? Li'annaha tatadarraru, karena perempuan dirugikan. Karena pihak perempuan eh, dirugikan. Bituli muddatil intidhar. Dengan apa? Dengan panjangnya masa tunggu. Seperti yang sudah saya jelaskan. Itu yang pertama. Wa amma tsani, yang kedua, kenapa ketika istri suci kemudian dijima oleh suaminya lalu diceraikan. Saya ulangi, istri suci lalu dijima oleh suaminya, setelah itu diceraikan. Kenapa perceraian tersebut dianggap sebagai perceraian yang diharamkan alias bid'ai? Ini alasannya. Wa amma tsani,
Adapun masalah yang kedua, fa innahu yu'addi ilan nadami inda zuhuril hamli. Karena perceraian yang terjadi dalam kondisi seperti itu dapat mengakibatkan penyesalan. Di pihak siapa? Ya bisa jadi di pihak laki-laki ataupun di pihak perempuan. Kapan penyesalan itu muncul? Inda zuhuril hamli, ketika apa? Tampak atau munculnya tanda-tanda kehamilan. Ya, bisa jadi suami dia kalau dalam bahasa Jawa gelo, menyesal. Lah ternyata istri saya hamil. Kok saya ceraikan? Ya kan? Tahu kalau dia hamil, nggak saya ceraikan. Itu maksudnya. Li'annal insan qad yutalliqul ha'ila dunal hamili. Karena terkadang manusia itu menceraikan orang yang hail. Hail itu artinya rahimnya kosong. Tidak menceraikan orang yang sedang hamil. Wa'in dan nadami, ya, dan ketika apa itu namanya terjadi penyesalan, la yumkinuhu tadaruku, tidak bisa menarik lagi ucapannya sehingga fayatadarraru huwa wal waladu, sehingga tentu baik dia ataupun anak yatadarrar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa imma la wala. Ini talak yang bukan kategori jais, bukan kategori bid'ah. Ai la yusamma sunniyan wala bid'ayan, tidak dianggap sunni dan juga tidak dianggap bid'ah. Wa huwa ayyutalliqaha qabla dukhul, yaitu ketika seorang suami menceraikan istri sebelum apa? Sebelum berhubungan suami istri. Nah, baru menikah sehari dua hari ada ketidakcocokan, belum sampai berhubungan suami istri, langsung cerai. Ini nggak ada iddahnya ini. Si istri bisa langsung apa namanya? Si istri bisa langsung menikah dengan laki-laki lain. Autallaqa ghairu balighatin, atau suami menceraikan istri yang belum balik. Autallaqa ayisatan, atau suami menceraikan perempuan yang sudah apa istilahnya monopause, ya, perempuan yang sudah tidak menstruasi, tidak produktif lagi. Biasanya umur 60-an, 62, 63. Autallaqaha hamilan minhu, atau dia menceraikan istrinya yang hamil darinya. Ini disebut dengan talak lawala. Jadi ketiga talak ini berbicara tentang hukum, bukan berarti talak yang diharamkan itu perceraiannya tidak jatuh, enggak, tetap terjadi, hanya saja hukumnya diharamkan. Termasuk kategori lawala, wa kadzalika talaqul ila. Nah, talaqul ila. Ila sudah pernah saya jelaskan. Wa talaqul hakamaini, perceraian yang dilakukan oleh seorang hakim. Wa furqatul mukhtali'ati, kemudian pisah yang dilakukan sebab tuntutan dari seorang perempuan dalam masalah khulu'. Wal mutahayyirati wahyal mustahadhatul lati la ta'rifu waqta bida'id dami wala qadrahu, dan perempuan yang mutahayyirah. Siapa itu? Perempuan yang tidak tahu kapan darah dimulai dan berapa kadarnya. Ini kalau dalam masalah disebut dengan istihadhah. Maka perceraian perempuan-perempuan itu fatallaquhunna la yadkhulu fi sunniyi wala fil bid'i. Maka perceraian ini tidak masuk di dalam perceraian yang sunni ataupun bid'i, disebut talak lawala. Titik. Wala farqa baina talaqil jiddi wa talaqil mazhi. Jadi ada tiga perkara yang mana seriusnya dianggap serius, bercandanya juga dianggap bercanda. Salah satunya adalah perceraian. Nanti akan disebutkan hadisnya.
wala farqa baina tulaqil jiddi wa tulaqil mazhi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga perkara, seriusnya dianggap serius, bercandanya juga dianggap serius. Yang pertama an-nikah. An-nikah meskipun bercanda, tapi kalau ada rukun-rukunnya terpenuhi, ada walinya, ada dua saksinya, ada suami, ada istri, ada mahar, ya, meskipun pura-pura, jadi nikahnya. Talak juga sama, meskipun pura-pura, tetap jatuh talaknya. Rujuk juga sama. Jadi ada tiga perkara, seriusnya dianggap serius, bercandanya juga dianggap serius. Nikah, cerai, dan rujuk. Rawahu Abu Dawud fi sunani. Gitu ya. Fa'idha hasalan nikahu bisyurutihi wa kana al-waliyyu wa zawju mazihaini thabatan nikah. Maka jika terjadi akad nikah yang terpenuhi syarat-syaratnya dan ada wali, ada suami, keduanya bercanda. Ya, keduanya bercanda. Tapi syarat-syarat nikah sudah terpenuhi semua. Meskipun wali dan suami bercanda, thabatan nikah. Maka nikahnya dianggap tetap terjadi, sah. Wa kadzalika thalaq, begitu juga cerai. In kana zauju wa zaujatu masihaini aw ahaduhuma jaddan ka an talabati zaujatu talaqa bijiddin wa huwa awqa'ahu bijiddin. Ya, seperti eh, suami ataupun istri, keduanya bercanda atau satunya serius, satunya bercanda. Contoh seorang istri secara serius meminta kepada suaminya untuk menjatuhkan talak. Kemudian suaminya juga secara serius menjatuhkan talak. Terjadilah talak. Aukana mazihaini atau keduanya bercanda. Istri bercanda minta dijatuhkan talak, suami juga bercanda dalam menjatuhkan talak. Maka talaknya terjadi. Aukana ahaduhuma mazihan atau salah satunya yang bercanda. Maka jika hal itu terjadi, faqad sabatat tolak, maka talaknya terjadi. Fa in kana talaqu wahidan aw isnaini tasihhur raj'atu. Sekarang kita berbicara masalah rujuk. Nah, nanti ada bab sendiri tentang rujuk. Jika talaknya satu atau dua, maka tasihhur raj'atu qabla intiha'il iddati biqauli arja'tuki ila nikahi wa nahwihi. Jika talak satu atau talak dua, maka sah rujuk dengan hanya mengucapkan arja'tuki. Artinya apa? Saya rujuk kembali kamu. Tanpa harus menggunakan akad nikah baru. Selama di dalam masa iddah. Contoh Zaid menceraikan istrinya namanya Zainab. Maka iddahnya adalah 3 kali suci, salah satu kuru. Baru berjalan 1 bulan, Zaid merasa kesepian, menyesal. Rasanya tidak bisa menemukan sosok istri pengganti daripada Zainab. Tapi karena ada mungkin emosional sehingga terjadilah perceraian. Kemudian akhirnya Zaid merujuk apa itu namanya istrinya. Cukup dengan ucapkan saya rujuk kamu selama masih di dalam masa iddah. Fa'in intahatil iddatu, bagaimana kalau masa iddahnya selesai dan mereka ingin rujuk, maka harus dilakukan akad nikah baru. Tanpa si perempuan menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Karena kita bicara apa namanya talak satu dan talak dua. Fa'inin tahatil iddatu, kalau masa iddahnya sudah selesai, qabla ayyar taji'aha, sebelum suami merujuk istrinya, fala tahillu lahu illa bi'aqdin jadidin biwaliyiha wa syahidaini muslimaini. Maka tidak halal perempuan itu bagi laki-laki itu kecuali dengan akad yang baru. Harus ada walinya, harus ada 2 saksi yang muslim.
Wal jiddu khilaful hazl. Jid yang dimaksud di dalam hadis itu adalah kebalikan daripada bercanda. Al jiddu sungguh-sungguh serius. Kalau al hazl itu artinya bercanda, pura-pura. Wahuwa bikasril jim li'annahu bifatihil jim la ya'ti lihadal ma'na bal ma'nahu al-ghina. Jimnya dikasroh ya. Karena kalau dibaca ja, jad ya, itu maknanya lain. Bisa bermakna al-ghina, kekayaan. Wa yutlaqul jaddu bil fathi 'alal 'azumah. Al-jad, kalimat al-jaddu juga bisa bermakna keagungan. Qala Allah Ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Kalimat jaddu rabbina artinya keagungan Tuhan kita. Jadi jad. Wal jaddil ladzi huwa abul abi au abul ummi. Dan jad yang bermakna bapaknya bapak atau bapaknya ibu alias kakek. Nah, jadi kalimat jad yang ada di dalam Al-Quran, jaddu Robbina, itu bukan yang dimaksud adalah kakek. Ya, tetapi jad yang ada di dalam Al-Quran, jaddu Robbina adalah Al-Azamah, keagungan Allah. Allah. Tambahkan sedikit. Wal faskhu la yuhsaru bi'adadin bi khilafit talaqi fa inna nihayatahu salasun. Ini sebenarnya hanya pengulangan saja, di mana fasakh itu tidak dibatasi dengan hitungan. Ya, fasakh tidak dibatasi dengan hitungan. Paham ya? Contoh sudah sering saya contohkan. Misalnya perempuannya gila. Gila kan termasuk aib ya, cacat ya. Akhirnya nikahnya difasakh oleh laki-laki atau sebaliknya laki-lakinya yang kemudian gila difasakh. Kemudian setelah sembuh mereka kembali lagi menikah. Terjadi gila, fasakh lagi, begitu seterusnya. Jadi pasangannya mengira, wah kayaknya mantan istri saya sudah sembuh. Akhirnya rujuk atau menikah kembali. Ternyata setelah jalan berapa bulan, penyakitnya kambuh gila lagi. Akhirnya fasakh. Nikah lagi, fasakh lagi. Itu tidak terbatas tiga, boleh sampai berkali-kali. Karena kategorinya adalah fasakh. Tapi kalau talak dibatasi tiga, maksimal tiga. Artinya apa? Kalau sudah tiga, maka tidak boleh rujuk kepada suami pertama, kecuali dia harus menikah dengan suami yang kedua, dan harus sudah melakukan hubungan suami istri, lalu bercerai, melewati masa iddah, baru kembali kepada suami yang pertama. Itu konsekuensinya. Amal fasakhu, falau fasakhun nikah hasala samarrotin. Adapun fasakh, ketika seseorang menfasakh, menghapus, merusak nikahnya tiga kali, au aksaro, atau bahkan lebih, la yahtaju ila an tatazawwajal mar'atu bizaujin akhar. Maka perempuan atau istri tidak butuh untuk menikah dengan suami yang lain. Terus yang dibutuhkan apa Ustadz? Innama yahtaju ila tajdidil abdi. Jadi yang dibutuhkan fasakh itu adalah memperbaharui akad. Ya, makanya khuluk seperti kemarin ya. Khuluk, orang khuluk itu kalau ingin kembali kepada suaminya atau kepada istrinya, maka dengan menggunakan akad baru. Itu bedanya. Kalau eh, talak pertama atau talak kedua selama masa iddah kan cukup dengan mengucapkan kalimat rujuk tanpa harus menggunakan akad baru. Tapi kalau fasakh, eh, kalau mereka keduanya ingin kembali harus menggunakan akad yang baru.
Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Saya baca pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kalau kategorinya fasakh, apakah hukum pada talak tidak berlaku? Misal bisa menikah lagi. Saya tidak paham ini pertanyaan pertama. Jadi fasakh itu mereka sudah lepas hubungan suami istrinya. Oke. Kalau yang suami ingin menikah dengan perempuan lain, perempuan ingin menikah dengan laki-laki lain, bisa. Ustaz, bagaimana kalau ditalak saat hamil atau saat nifas? Kalau ditalak saat hamil, itu kategorinya bukan haram. Kenapa? Karena suami kan sudah tahu kalau dia hamil. Jadi Zaid sudah tahu Zainab itu hamil. Lalu Zainab diceraikan oleh Zaid. Maka setelah perceraian, tidak akan ada penyesalan pada diri Zaid. Karena Zaid sudah tahu kalau istrinya hamil. Maka menceraikan istri yang sedang hamil itu tidak haram. Ya. Bukan kategori lawala. Maaf, bukan kategori yang bid'i atau muharram. Kenapa? Karena tidak menimbulkan penyesalan. Beda kalau istri dalam keadaan suci sudah pernah digauli oleh suaminya, lalu diceraikan. Gitu. Lalu diceraikan. Kemudian setelah lewat 1 minggu, 2 minggu, misalnya tes peks itu perempuannya itu ternyata hamil. Coba posisikan sebagai laki-laki. Bagaimana perasaan laki-laki? Pasti dia menyesal. Kok saya cerai ya? Ternyata dia hamil kok saya cerai. Maka eh, itu kategorinya haram kalau yang itu. Kalau orang nifas, talak mentalak perempuan ketika haid dan ketika nifas hukumnya haram. Kenapa? Karena masa tunggu iddahnya menjadi lama. Barakallahu fikum. Sementara ini yang bisa saya jawab, mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan. Kami kembalikan kepada host. Ini saya melihat materinya kemungkinan 2 maksimal 3 pertemuan insya Allah selesai. Dan nanti jika ada kesempatan kita akan ganti dengan kitab yang lain. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Nggih, nggih. Terima kasih Barakallahu. Ustadz. Mohon pamit. Terima kasih untuk semua para peserta malam hari ini yang telah mengikuti kajian. Insya Allah kita mengikuti kajian selanjutnya lagi di